Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 9 di subtema 2 benda dalam kegiatan ekonomi. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 94 sampai dengan 102. Yuk di-subscribe dulu adik-adik, klik loncengnya, like dan share juga ya. Nah, adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang adik-adik kita lihat di sini sepulang sekolah Udin lagi beristirahat nih sambil dengerin radio ya. Nah, ada iklan pengobatan alternatif. Nah, yaitu merupakan jenis iklan kesehatan. Nah, kita lihat adik-adik ternyata Udin lupa mematikan radio ya. Dan bangun tidur Udin langsung mematikan radionya. Nah, kemudian kita coba lihat di sini isi iklan televisi ya yang dilihat oleh Udin dan keluarganya. Kita akan coba lihat iklan dari segi isinya. Nah, untuk iklan di televisi ini yang digambar menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu 2014 ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah iklan yang berisi ajakan kepada khalayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Lalu yang berikutnya ini adalah sampo ya, iklan sampo. Nah, kalau dari 3 jenis iklan tadi masih banyak ada lagi ya iklan lainnya berdasarkan isinya. Nah, sekarang adik-adik coba adik-adik identifikasikan iklan elektronik dilihat dari isinya. Tuliskan hasil identifikasi adik-adik dalam lembar tugas, sertakan gambar iklannya. Nah, Karina akan contohkan di sebelah kanan ya. Nah, contoh seperti ini. Ya. Nah, untuk yang pertama ada iklan pendidikan, contohnya iklan Kuiper Video dan Ruang Guru. Ya, keduanya mengajak masyarakat untuk membeli aplikasi pendidikan. Ya, jadi dikategorikan sebagai iklan pendidikan. Ini contohnya. Nah, kemudian berikutnya, nah keluarga Udin ini hidup rukun ya adik-adik ya. Mereka beribadah bersama, ya. Kemudian juga rukun dengan tetangganya. Kalau tetangganya terkena musibah, keluarga Udin memberikan bantuan secara ikhlas. Nah, kemudian Udin juga suka senam ya, melakukan aktivitas senam. Nah, kemudian Udin dan keluarganya memiliki toko kelontong yang mengelola ibunya sendiri. Ini contoh gambarnya ya. Nah, selain sibuk mengurus toko kelontong, Ibu Udin menjadi salah satu pengurus koperasi. Ya, koperasinya adalah koperasi simpan pinjam. Nah, anggotanya adalah warga kampungnya sendiri. Coba kita lihat ya adik-adik, usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok bedanya apa ya? Nah, yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ya, jadi perseorangan ya, biasanya modalnya terbatas. Contohnya yang pertama ada usaha pertanian, ya, yang mengelola usaha-usaha pertanian. Kemudian ada industri kecil, misalnya usaha kerajinan, mebel, meja, kursi dan lain-lain. Kemudian ada usaha perdagangan, ya. Kemudian ada juga usaha jasa. Kemudian ada juga usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok ya, contohnya ada firma, ini perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang, ya biasanya saling kenal ya, kemudian resikonya ditanggung bersama. Ada juga CV atau komanditer Pevensap atau persekutuan komanditer, ini didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih. Ya, jadi modalnya bisa dari si pengusaha itu sendiri dan juga dari beberapa penanaman modal. Kemudian ada juga PT atau perseroan terbatas, ya ini dari penjualan saham. Kemudian ada BUMN, kalau ini badan usaha milik negara, ya. Kemudian ada perusahaan daerah, ya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan juga ada koperasi. Nah, koperasi ini usaha bersama dalam bidang ekonomi. Nah, Karina kecilin sedikit ya. Nah, berikutnya banyak orang melakukan usaha di bidang ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Apa yang terjadi jika orang malas dan tidak mau berusaha? Coba diskusikan bersama teman. Nah, kalau bermalas-malasan dan tidak mau berusaha, tentunya akan menyebabkan kebutuhan tidak terpenuhi.
Ya, apa yang mau datang ke kita kalau kita tidak berusaha sama sekali ya adik-adik ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan untuk memenuhi kebutuhan manusia melakukan kegiatan ekonomi. Nah, manusia dikatakan makhluk ekonomi karena manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, berikutnya kita sudah paham ya adik-adik ya tentang berbagai atau beragam bentuk usaha berdasarkan pengelolaannya. Ya, nah sekarang buatlah clipping berkelompok ya tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan yang dikelola kelompok. Contohnya Karina buatkan di sini ya, nanti adik-adik boleh tuliskan nomor satu, 2. Nah ini ya, Karina buatnya mendatar seperti ini. Yang pertama persorangan. Yang pertama ada bengkel motor, pedagang keliling, pengrajin anyaman, petani sawah, tukang cukur. Kalau yang kelompok, misalnya firma hukum John Prihadisitepu misal ya. Lalu ada CV Aulia Technical Services, BUMN, PT Pertamina, Bank Jateng, Koperasi Tahu Tempe. Nah, ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan ya? Nah, pada hari ini kita tadi sudah belajar tentang sikap rasa ingin tahu, percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. Dan pengetahuannya tentang isi dan jenis iklan elektronik, usaha ekonomi, rukun untuk persatuan dan kesatuan, manfaat keragaman, karakteristik individu, dan juga keterampilan mengidentifikasi, berdiskusi, dan mengomunikasikan. Lalu di bagian bekerja sama dengan orang tua, kita diminta untuk tanya kepada orang tua kita, apa yang dilakukan oleh orang tua adik-adik untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, ini mungkin disesuaikan dengan kondisi adik-adik ya. Misalnya ayah atau ibu bekerja, ayah atau ibu mencari penghasilan tambahan, menabung bisa dari pengeluaran dan pemasukan selama sebulan, menghemat dengan cara ibu memasak lauk pauk. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.